Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya. Dan di sini ada informasi resmi langsung dari pihak core team ya, informasi yang terbaru. Silahkan disimak sampai akhir ya. Kemudian langsung saja kita ke inti daripada video di sini tentang informasi resmi dari core team. Di sini admin membuka daripada saluran Twitter Binus Media memberitakan tentang yang terbaru di dalam website mainpi.com, memperkenalkan Stacked DM, solusi integrasi Pi Web3 untuk pesan langsung. Kemudian di sini core team dengan gembira telah mengumumkan fitur produk terbaru yang mengintegrasikan cryptocurrency Pi Network pada aplikasi core team. Kemudian juga disebutkan pesan langsung yang dipertaruhkan, DM yang dipertaruhkan di aplikasi Pichat ya. Fitur baru ini memungkinkan para pionir bisa mengakses individu manapun di dalam jaringan melalui pesan langsung dengan mempertaruhkan Pi saat mulai permintaan pesan ya, atau fitur Pichat New Release. Ini adalah fitur baru yang dikembangkan oleh core team Dr. Nicholas Kokalis. Nah, kemudian sih langsung saja admin membahas daripada saluran website resmi mainpi.com tentang informasi di sini ya. Informasi ini masih baru 17 Oktober 2023, yaitu tentang memperkenalkan Stacked DM, solusi Web3 yang terintegrasi dengan Pi untuk direct message. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya tentang core team dengan bangga mengumumkan fitur terbaru yang mengintegrasikan mata uang kripto pada aplikasi core team. Nah, kemudian di sini fitur baru ini memang dimungkinkan untuk para pionir itu bisa mengakses individu manapun melalui pesan langsung ya. Ini cukup ya lumayan menarik ya. Ini juga bisa dikatakan semacam pembaruan versi chatting. Kemudian sejak awal resmi diluncurkan ya Pi Network sejak 14 Maret 2019 ya, kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahun karena di sini sudah 2023. Pionir kemudian moderator dan juga core team memang mengandalkan Pichat, solusi perpesanan di aplikasi bawaan Pi Network untuk berdiskusi tentang masalah-masalah dan juga project ekosistem Pi Network, dan juga tentang rilis produk, pertanyaan umum dan lain sebagainya ya. Kemudian seiring dengan meningkatnya adopsi Pichat di seluruh jaringan dan juga penggunaan sehari-hari selama bertahun-tahun serta meningkatkan upaya pembangunan dan juga kolaborasi yang terdesentral, para pionir meminta kemampuan untuk saling mengirim pesan dan sekarang dengan diperkenalkan Stacked DM. Kemudian di sini anggota di seluruh komunitas Pi Network dapat saling mengirim pesan secara tatap muka berkat mekanisme Web3 yang dirancang untuk mendorong koleksi atau koneksi konstruksi sekaligus membatasi komunikasi yang tidak diinginkan. Jadi di sini intinya adalah semacam pengembangan fitur ya, rekan-rekan bisa berinteraksi dengan cara ya seperti video call ya. Kalau kita lihat di dalam keterangan yang ada di sini, dengan tambahan fungsi Pichat kami bisa memberikan solusi yang inovatif untuk masalah komunikasi online dengan sinyal yang tinggi, memperdalam kegunaan Pi dan juga membangun pengalaman yang lebih kaya. Kemudian melanjutkan visi Web3 Pi Network. Pi Network selalu percaya bahwa Web3 melampaui teknologi blockchain yang berfungsi sebagai lapisan kepemilikan, kemudian juga penyimpanan aset digital dan juga distribusi. Ini juga tentang memungkinkan tata kelola mandiri dan juga memastikan akuntabilitas. Memperluas integrasi baru mata uang kripto Pi di dalam Verset Forum, mengatasi kurasi konten sosial. Kemudian Stacked DM adalah inisiatif kedua dari Pi Network menggunakan token ekonomi Web3 untuk mengoptimalkan pengalaman komunitas dan juga mengatasi akses sosial melalui penggunaan mata uang kripto untuk memberi insentif kepada koneksi yang asli dan berharga serta mengidentifikasi spam dan juga informasi yang berlebihan ya. Ini adalah semacam fitur chatting saja. Saya rasa di sini ya informasinya masih belum begitu mantap dan belum begitu menarik ya. Ini hanya sebatas informasi fitur chatting tambahan saja yang dirilis oleh pihak core team. Kemudian mengapa core team mengeluarkan fitur semacam ini? Tentu saja di sini itu juga ada alasan, dan ini juga ada alasan terhadap desain yang dikembangkan oleh core team terhadap fitur baru ini ya. Ini adalah mengatasi masalah DM Web2. Dan kita juga beralih menuju ke Web3.
Nah, di sini kalau kita lihat atau kalau kita analisa secara mandiri ya, kita juga bisa melihat secara garis besarnya untuk pihak core team itu sendiri masih bisa dikatakan ya membangun utilitas memang sangat lama sekali ya, dan dibutuhkan semacam komunikasi yang kuat. Mungkin dari alasan itu core team membentuk daripada aplikasi tambahan berupa fitur chatting ya, untuk bisa saling solid, saling berkomunikasi satu sama lain tentang daripada pergerakan dan perkembangan Pi Network itu sendiri. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan tentang fitur baru yang dilaunchingkan oleh core team? Apakah ini menarik ya? Nah, ini rekan-rekan bisa tulis saja komentarnya dalam kolom komentar. Nah, kemudian di sini kita coba lanjutkan ke informasi berikutnya ya. Untuk daripada core team, obrolan aplikasi Pi mendukung DM, tetapi Anda perlu membayar sedikit tambahan Pi untuk membuat topik pesan pribadi. Jika itu kamu, dengan siapa kamu paling ingin berkomunikasi? Dan nanti tabelnya itu seperti berikut ini ya. Ini adalah yang dimaksud oleh pihak core team aplikasi yang terbaru, yaitu tentang daripada chat request ya. Ini ya seperti chatting saja, dan menurut admin pribadi di sini masih kurang begitu menarik ya untuk fitur chatting yang disediakan oleh pihak core team, dan admin sendiri yang masih belum tahu alasan secara pasti core team mengeluarkan fitur yang satu ini. Nah, kemudian di sini kita coba beralih ke informasi demi informasi berikutnya 17 jam yang lalu dari Pinus Media. Nah, di sini dilihat dari data PIQ Network. Nah, di sini core team hanya memigrasikan satu dompet mainnet pada hari ini. Nah, kita juga bisa melihat ya rekan-rekan. Nah, di sini rupanya itu kalau kita lihat pergerakan Pi Network menuju ke fase berikutnya atau migrasi ke mainnet ya, saya rasa di sini pada bulan ini agak sedikit sepi, bahkan admin juga masih belum memiliki saldo mainnet, dan rupanya pada bulan ini hanya ada satu dompet yang termigrasi ya. Ini bisa dikatakan ya cukup lambat sekali untuk core team itu bisa memuluskan pioner-pioner semuanya agar bisa melewati KYC dan memigrasikan koin-koin tersebut menuju ke koin mainnet. Nah, mungkin ada berbagai macam alasan demi alasan ya, dan rekan-rekan bagaimana analisa dan pendapatnya bisa ditulis dalam kolom deskripsi. Sedangkan kalau kita lihat dan kalau kita amati ya, daripada pergerakan komunitas terutama yang dari Korea ini agak sedikit unik dan berbeda dengan komunitas pendukung GCV. Nah, di sini pionir Korea memasuki Pi Network dalam keadaan belajar, jangan pernah menyerah pada diri sendiri dan kapanpun. Nah, ini kalau kita lihat pionir dari Korea Selatan itu juga cukup mantep dan bisa dikatakan cukup solid, meskipun juga bisa dikatakan tidak support untuk GCV ya, dan untuk barang-barang atau transaksi selama enclosed mainnet Korea Selatan itu sekali lagi ya di kisaran 37-an US dollar, jauh dari GCV. Nah, seperti berikut ya, admin sedikit mereview kembali tentang daripada komunitas di Korea Selatan melalui Twitter Dawok. Dan Daword di sini juga merupakan salah satu YouTuber konten kreator berkaitan dengan Pi Network di Korea Selatan. Saya ingin berbagi hasil pasar kejutan Pi di Kota Busan yang saya sebutkan terakhir kali ya, dan ini juga pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu. Diiklankan hanya buka selama 4 jam di tempat tertentu di Busan. Meski masa promosi singkat, namun berhasil menarik banyak sekali para penjual dan pelanggan di sana ya. Nah, ini juga ada semacam laporan dalam versi video YouTube ya, di dalam akun daripada Piwok. Nah, di sini cukup mantap sekali, dan di Korea Selatan itu tidak ada nilai GCV ya, rekan-rekan bisa dibaca saja. Di Korea tidak ada nilai GCV untuk Pi, karena persepsi orang terhadap nilai Pi itu memang berbeda-beda. Oleh karena itu peserta bebas menentukan produk yang ingin dijual dan jumlah Pi yang ingin diterima. Kemudian selain itu, dengan peningkatan dompet Pi ke kode QR, hal ini memberikan peluang yang bagus bagi para pionir untuk merasakan langsung sistem kode QR ya untuk pembayaran. Sekali lagi di sini intinya kalau kita lihat komunitas Korea Selatan tidak support GCV ya, dan harganya itu cukup realistis seperti yang ada di CMC atau coinmarketcap.com selama fase enclosed mainnet. Dan ini juga ada semacam bukti-bukti transaksi yang terjadi di Korea Selatan. Kurang lebih di sini tertanggal ya, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, tanggal 15 bulan 10 2023. Di sini juga ada address wallet ya yang membeli produk-produk tersebut.
Kemudian di sini juga ada semacam marketplace fee, dan ini juga ada acara yang dibuka di Busan kurang lebih hanya 4 jam saja dan cukup mulai ramai. Kemudian di sini sekali lagi bagaimana pendapat rekan-rekan tentang harga Pi Network dan juga tentang harga GCV ya. Sekali lagi di sini admin disclaimer on and your, kita hanya bisa untuk menganalisa dan melihat peluang atau bisa dikatakan ya analisa secara fundamental ya untuk project Pi Network yang cukup fenomenal ini. Dan pendapat rekan-rekan silahkan tulis dalam kolom komentar berapa harga Pi yang lebih realistis, dan semoga saja bisa open mainnet. Sekian, terima kasih.